Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Sufiana Fadilah, peserta Laksa CPNS 2021 di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan Learning Journal Agenda 3 tentang Manajemen ASN, Pelayanan Publik, serta Whole of Government. Let's check this video out. Enjoy! Apa itu manajemen ASN? Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN. Pegawai ASN terbagi dua, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kedudukan ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peran ASN sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hak dan kewajiban ASN. PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. P3K berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Kewajiban pegawai ASN. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi kode etik ASN. 1. Sebagai pedoman panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. 2. Sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. 3. Etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Sistem merit dalam manajemen ASN. Bagi organisasi, mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Bagi ASN, menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Prinsip sistem merit adalah keadilan dan kewajaran, objektif, dan berbasis kinerja. Pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN. 1. Penyusunan dan penetapan kebutuhan. 2. Penilaian kinerja. 3. Pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Mekanisme pengelolaan ASN pada manajemen PNS. 1. Penyusunan dan penetapan kebutuhan. 2. Pengadaan. 3. Pangkat dan jabatan. 4. Pengembangan karir. 5. Adanya pola karir. 6. Adanya promosi.
7. Adanya mutasi. 8. Adanya penilaian kinerja. 9. Adanya penggajian dan tunjangan. 10. Adanya penghargaan. 11. Disiplin. 12. Pemberhentian. 13. Adanya jaminan pensiun dan hari tua. 14. Adanya perlindungan. Apa itu pelayanan publik? Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Klasifikasi pelayanan publik. Pelayanan administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Pelayanan barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik. Pelayanan jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik. Dan pelayanan regulatif yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Prinsip-prinsip pelayanan publik: kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan, kenyamanan. Langkah strategis yang dapat dilakukan dalam peningkatan pelayanan publik: membangun kesadaran melayani bagi aparatur, membangun kesadaran masyarakat sebagai konsumen dengan membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, baik langsung maupun melalui media massa, untuk menyampaikan saran atau pengaduan mengenai pelayanan masyarakat. Memberikan reward and punishment yang seimbang. Mengadakan kompetisi pelayanan untuk instansi yang memberikan pelayanan sejenis. Melaksanakan perbaikan mutu pelayanan publik, menciptakan standar pelayanan umum. Apa itu whole of government? Whole of government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari seluruh sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WOG menekankan pada aspek-aspek kebersamaan dan menghilangkan sekat-sekat sektoral. WOG tidak hanya merupakan pendekatan yang mencoba mengurangi sekat-sekat sektor, tetapi juga penekanan pada kerjasama guna mencapai tujuan-tujuan bersama. Karakteristik WOG dapat dirumuskan dalam prinsip-prinsip kolaborasi, kebersamaan, kesatuan, tujuan bersama, dan mencakup keseluruhan aktor dari seluruh sektor dalam pemerintahan. Mengapa WOG perlu diterapkan? 1. Adanya faktor-faktor eksternal. Dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Perkembangan teknologi informasi, situasi dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks. Kedua, adanya perbedaan-perbedaan orientasi sektor dalam pembangunan, menyebabkan tumbuhnya ego sektoral yang mendorong perilaku dan nilai individu maupun kelompok yang menyempit pada kepentingan sektornya. Ketiga, khususnya dalam konteks Indonesia, hal ini terkait keberagaman latar belakang. Keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Penerapan whole of government. Pendekatan whole of government dapat diterapkan dalam tatanan kelembagaan nasional, kelembagaan daerah. Penerapannya dapat dibedakan berdasarkan kategori hubungan antar lembaga yang terlibat, yakni
mulai dari sebatas koordinasi tanpa ada dampak dari institusi atau kelembagaan itu sendiri. Integrasi yang menekankan pada kerjasama, kedekatan dan pelibatan, kelembagaan yang memungkinkan terjadinya proses merger atau penyatuan beberapa lembaga menjadi satu unit organisasi baru.